anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Ibu Junatin Rahmi pada hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalankan kegiatan belajar walaupun dari rumah. Anak-anak, tadi pagi Ibu sudah share ya di WA grup kelas kita tentang materi pembelajaran kita yang akan kita bahas dalam video hari ini, beserta juga LKPD yang akan anak-anak kerjakan nanti ketika video ini berlangsung ya. Jadi Ibu harap anak-anak tolong perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan ataupun Ibu paparkan dalam video ini. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan sampaikan apa saja materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pertama kita akan membahas tentang makna simbol dan makna sila kedua Pancasila. Berikut juga dengan sikap atau contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Kemudian nanti kita akan juga mencoba belajar menggambar bebas. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, pertama tentunya setelah membahas dan menyimak video pembelajaran yang Ibu bagikan ini, Ibu harap anak-anak dapat mencari hubungan makna simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Begitu juga anak-anak juga bisa menganalisis atau mencari contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Kemudian anak-anak belajar mendeteksi hal-hal apa saja yang diperhatikan dan harus dilakukan dalam menggambar sebuah gambar bebas. Dan juga terakhir Ibu harapkan anak-anak dapat menggambar ya sesuai dengan tema yang akan kita tentukan nanti. Anak-anak pasti ingat apa bunyi sila kedua Pancasila. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, begitu juga lambang dari sila ini ya. Ibu yakin anak-anak sudah tahu apa lambang sila kedua Pancasila. Ada yang ingat? Benar sekali, yaitu sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, mari kita perhatikan gambar rantai di sebelah Ibu berikut ini. Coba cermati, mata rantai yang tersusun dalam rantai ini memiliki bentuk yang berbeda ya. Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk lingkaran, di mana ini memiliki makna tersendiri. Di mana bentuk persegi itu melambangkan laki-laki dan bentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Yang artinya hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kaitan yang erat, saling tolong-menolong sehingga menjadi kuat seperti halnya rantai. Oleh karena itu, rantai dijadikan sebagai simbol dari sila kedua Pancasila. Sesuai dengan bunyinya juga ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini juga mengandung makna ataupun nilai-nilai tertentu. Dan nilai-nilai ini juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak baik-baik apa saja makna ataupun nilai yang terkandung dalam sila kedua. Anak-anak bisa cermati di sini. Yang pertama adalah setiap manusia setara dan sejajar ya. Kemudian yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran dan tindakan. Lalu berikutnya anti penjajahan. Dan yang terakhir mengutamakan kebenaran dan keadilan. Mari kita simak dulu cerita Dayu berikut ini. Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak Ibu minta untuk mendiskusikan ya, untuk membahas apa saja peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Dayu dalam cerita ini. Nah, coba anak-anak bisa bekerja sama dengan orang tua ataupun saudara yang ada di rumah. Coba gali sebanyak mungkin apa saja peristiwa dan cermati peristiwanya. Kemudian tariklah kesimpulan dari peristiwa yang dialami oleh Dayu tersebut. Bagaimana anak-anak? Bisakah anak-anak Ibu untuk menyimpulkan makna dari peristiwa ataupun mencermati apa sebenarnya peristiwa yang dialami oleh Dayu tersebut? Dari hasil diskusi anak-anak dengan orang tua ataupun saudara di rumah, Ibu bisa menyimpulkan bahwasannya hal yang dialami Dayu itu seharusnya tidak boleh terjadi ya, karena
mengejek teman itu sama halnya menyakiti hati orang lain, ya, dimana mengejek juga berarti itu menandakan menganggap diri kita sendiri lebih baik dibandingkan diri orang lain. Nah, sementara hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam sila kedua Pancasila. Oke. Ibu minta anak-anak sekarang silahkan dibuka LKPD yang sudah anak-anak akses. Di sana ada langkah-langkah kegiatan, yaitu membuat sebuah peta konsep ataupun peta pikiran yang akan menggambarkan hubungan keterkaitan antara makna simbol sila kedua dengan makna sila kedua, beserta juga contoh-contoh sikap lainnya yang berkaitan dengan sila kedua. Anak-anak bisa ini menuangkan contoh sikap yang mencerminkan sila kedua tersebut ke dalam sebuah gambar. Maka anak-anak menggambar sesuai daya imajinasi, ya, daya kreasi kita sendiri. Kita menciptakan bentuk gambarnya sesuai keinginan kita sendiri. Itu disebut dengan menggambar bebas. Walaupun menggambar bebas, sebenarnya kita juga tetap harus menentukan tema gambar yang akan kita kerjakan atau kita buat. Nah, barulah setelah itu kita harus mempersiapkan apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam kegiatan menggambar ini. Nah, tentunya Ibu yakin anak-anak sudah tahu nih apa saja alat dan bahan yang biasa kalian gunakan untuk menggambar, seperti yang ada di sebelah Ibu. Setelah semuanya siap, menentukan tema sudah, mempersiapkan perlengkapan yang ataupun alat dan bahan yang kita gunakan selesai, baru kita akan mencermati baik-baik. Nah, kita akan mencari tahu apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah gambar. Nah, Ibu minta anak-anak amati video dalam membuat sebuah gambar berikut ini. Kita bisa simpulkan ternyata dalam membuat gambar langkah pertama kita harus membuat sketsa gambarnya terlebih dahulu menggunakan pensil, ya. Buatlah bentuk gambar yang akan anak-anak tuangkan dalam kertas gambarnya. Setelah selesai membuat sketsa gambar, nanti barulah kita mulai mewarnai sketsa gambar tersebut dengan komposisi warna yang menarik tentunya, dan juga ingat dalam mewarnai harus dilakukan dengan rapi. Ibu minta anak-anak membuat sebuah gambar yang temanya adalah contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nah, perhatikan ya, di dalam LKPD tadi ada lanjutannya. Di sana ada langkah-langkah, berikut juga petunjuk-petunjuk cara anak-anak membuat sebuah gambar yang menarik. Selamat berkreasi, buatlah gambar yang penuh dengan imajinasi dan daya cipta, dan kreasikan sebanyak mungkin apa yang bisa kamu lakukan dengan gambar tersebut. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Menggambar sesuai dengan keinginan kita dan imajinasi kita sendiri. Jadi untuk hari ini kita sudah banyak menambah pengetahuan kita, ya. Kita sudah belajar apa hubungan dari makna simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Berikut juga mencari tahu contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila tersebut. Lalu kita juga sudah belajar dan mendalami hal-hal yang perlu kita lakukan dan kita perhatikan dalam membuat sebuah gambar bebas. Nah, Ibu rasa hari ini pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Ibu ingatkan sekali lagi untuk anak-anak mengumpulkan tugas yang ada di LKPD tadi paling lambat malam ini, ya, paling lambat malam ini jam 9 malam nanti melalui WA group. Tidak bosan, Ibu ingatkan sekali lagi kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.
Sampai jumpa.